Taib. Kita masuk kaidah atau bait selanjutnya. Qala Imam Sa'di rahimallahu taala wa min wasailil ahkami fit tab'i yasbutu la idza istaqalla fa waqa'. Taib. Kata beliau, wa min wasailil ahkami, dan termasuk wasilah-wasilah hukum di dalam mengikuti. Yasbutu, hukum boleh kalau mengikut, la idza istaqalla fawaqa, apabila berdiri sendiri, la hukumnya haram, fawaqa maka itu terjadi. Jadi kaidah ini gini. Wa min wasailil ahkami fit tabai yasbutu. Nah, kalau hukum itu hanya mengikut. Nah, kalau itu mengikut berarti yasbutu. Tetap hukumnya boleh. La idza istaqalla, tidak boleh kalau berdiri sendiri. Jadi ada sebuah masalah. Masalah ini memiliki dua hukum. Hukum pertama, kalau dia berdiri sendiri itu nggak boleh. Tapi kalau dia hanya sekedar mengikut, maka itu boleh. Baik ya. Kita contohkan dulu biar paham. Misal contoh, saya transaksi beli kambing yang lagi hamil. Yang lagi hamil ya. Taib. Kalau aku beli janin yang di dalam perut si kambing itu, transaksinya langsung berdiri sendiri, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena horor. Kita nggak tahu bentuk kambingnya. Kecil apa besar, nanti ketika keluar hidup atau mati kan nggak tahu. Ini namanya transaksi akad berdiri sendiri, beli janin yang ada dalam perutnya. Nggak boleh. Berbeda kalau hukum itu mengikut. Anda beli kambingnya. Kambingnya ini, tapi dia hamil. Bunting itu, bunting ya. Ya, dia hamil. Itu. Anda beli induknya, walaupun harganya mungkin mahal dibandingkan dengan yang tidak hamil. Tapi transaksi kita itu kepada induknya. Nah, janin itu ngikut ke induk, maka itu boleh. Maka itu boleh. Jadi, Pak, kambing yang hamil ini berapa harganya? Ya, harganya 3 juta, Mas. Oh, 3 juta. Ya wis. Tak beli Pak ya, 3 juta. Boleh. Tapi kalau akadnya dirinci, ya janinnya harganya 1 juta Mas. Terus apa? Induknya harganya 2 juta. Ini nggak boleh. Karena transaksinya janin itu transaksi berdiri sendiri. Nah, kalau berdiri sendiri syarat jual belinya nggak diketahui karena dia di dalam perut ibunya, maka itu terjadi kok horor, nggak boleh. Nah itu jadi ada sesuatu kalau dia ngikut kepadanya itu jadi boleh, dan kalau dia berdiri sendiri jadi tidak boleh. Nah sekarang saya beli organ mobil. Kalau Anda beli mobilnya, mesin-mesin yang di dalam itu yang nggak diketahui, boleh. Tapi kalau Anda beli, Mas tak beli seker Mas ya, beli seker itu ya, seker itu di dalamnya nggak tahu gimana bentuknya, pokoknya tak beli Mas. Belum dilihat itu, beli seker menurut wae. Ya, jadi nggak boleh karena sekernya belum Anda lihat, belum Anda teliti. Itu nggak boleh. Tapi kalau Anda beli mobil Mas, nggak perlu Anda lihat apa sekernya, nggak perlu lihat onderdil dalamnya, susah. Karena itu tabi ngikuti kepada induk, yaitu mobil. Kayak beli rumah,
Mas, aku beli pondasimu Mas ya. Nah, kalau sama beli pondasi, ya bongkaran pondasi nih. Anda harus bongkar pondasi karena Anda berdiri sendiri beli pondasi dan pondasi nggak kelihatan. Tapi kalau Anda beli rumahnya, tapi semuanya yang tidak diketahui itu tapi kepada rumah, maka itu menjadi bully. Masya Allah, itu indahnya agama itu. Jadi kalau berdiri sendiri nggak boleh, tapi kalau ngikuti itu menjadi boleh. Contoh lagi kayak beli sabun. Sabun ya, sabun. Sabun di situ ada gambarnya wanita itu. Kalau Anda beli sabunnya terus gambar itu ngikut, itu sah. Tapi kalau akadnya sendiri, Pak beli sabun sendiri, Pak beli gambarnya wanita itu sendiri, maka jadi nggak sah, jadi dilarang oleh syariat. Kayak beli koran. Anda beli korannya karena korannya. Paham ya? Tapi kalau ketika Anda beli koran itu apa? Zat gambar perempuan itu kamu beli, maka jadi hukumnya haram. Bahkan di situ ada gambar wanita-wanita yang mau ditelepon siapa-siapa itu. Kalau Anda karena beli ininya toh haram hukumnya. Tapi kalau Anda belinya apa? Yo isinya koran, ini ngikut. Jadi boleh, tapi jangan dilihat setelah itu. Terus saya jadi lihat itu. Jadi hukum itu begitu. Jadi ada hukum yang berdiri sendiri, ada hukum yang itu mengikut. Ini bisa diterapkan di banyak tempat ya. Tapi insya Allah yang saya kasih contoh cukuplah insya Allah. Nah, apa dalil dari kaidah tadi? Apa dalil dari kaidah tadi? Dalilnya itu adalah mengkompromikan antara dua hadis. Hadis yang pertama itu man ba'a nahlan qad ubbirat fa thamaratuha lil ba'i illa ayyastarita al mubta'. Dan hadis Ibnu Umar nahan bai'i thimar hatta yabdu salahuha nahal bai'a wal mustari. Lihat, Rasulullah itu melarang jual beli buah sampai kelihatan masak. Rasul itu melarang beli buah sampai masak. Kalau Anda beli pohonnya, ya kan? Terus ada buah yang belum masak, boleh nggak? Boleh, karena dia ngikut pohonnya. Tapi kalau beli buah yang belum masak dan nanti ditunggu matengnya gitu kan, belum masak terus nanti ditunggu matengnya, boleh nggak? Nggak boleh. Ini dilarang membeli buah yang belum matang ini dibawa kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau hadis barang siapa yang menjual kurma sungguh sudah dikawinkan, maka buahnya itu milik penjual. Milik penjual. Jadi beli apa? Beli kurma, pohon kurma kan, sungguh sudah dimatang, sudah dikawinkan. Maka buahnya milik baik apa? Penjual. Kecuali pembeli mensyaratkan. Berarti ini kan baru dikawinkan kan, buahnya kan belum matang nggak? Belum matang, baru dikawinkan. Sekarang kan Anda beli kurma tapi sudah dikawinkan oleh penjual. Kaidah asalnya itu milik penjual, paham kan? Nah, berarti kalau disyaratkan oleh penjual nanti buahnya milikku lo ya, wis. Nah, ini kan boleh. Kenapa boleh? Karena bukan beli buahnya, beli apa? Pohon kurmanya. Nah, jadi hadis yang kedua, hadis yang pertama Rasulullah melarang jual beli buah-buahan yang belum matang. Ini kalau akadnya berdiri sendiri, makanya dilarang oleh Nabi. Tapi siapa yang beli kurmanya, buah kurma, pohon kurmanya yang sudah dikawinkan, maka buahnya besok walaupun sudah dimiliki oleh siapa? Oleh pembeli, buahnya besok
itu adalah milik penjual, kecuali disyaratkan oleh pembeli. Pembeli mensyaratkan besok buah milikku loh ya. Nah ini kan berarti kan boleh. Kenapa boleh? Padahal itu belum matang, belum kelihatan buahnya, karena dia beli pohonnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau dia buah-buahan ini berdiri sendiri, akadnya nggak boleh kan? Karena ada kok tadi. Nah Rasulullah belum matang kok dijual, dibelikan. Tapi kalau beli satu batangnya, walaupun masih kentil pun, masih kecil pun nggak ada masalah, karena dia tabi kepada asal. Taib sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, sallallahu alaihi wa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.